Berkenan untuk dapat memberikan bantuan kepada Bapak Penjabat Wali Kota Malang. Selanjutnya berkenan Penjabat Wali Kota Malang untuk dapat memberikan santunan kepada anak yatim, didampingi pula oleh Sekretaris Daerah Kota Malang. Selanjutnya bersama akan kita saksikan penyerahan seragam kepada 5 anak SD dan juga 5 anak SMP. Kepada seluruh penerima, kami mohon untuk dapat maju ke depan. Berkenan untuk dapat mendampingi pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, beserta juga dengan Ibu Asisten 1. Penyerahan seragam diberikan kepada penerima dari SD Pandanwangi 1 dan juga SMPN 24 Kota Malang. Selanjutnya bersama akan kita ikuti penyerahan bantuan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Mohon untuk dapat turut mendampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang atau yang mewakili. Penyerahan simbolis manfaat program BPJS Ketenagakerjaan pada kegiatan ngombe STMJ di Kelurahan Pandanwangi 2 Agustus 2024 yang pertama diberikan manfaat klaim jaminan kematian kepada Almarhum Marjani. Almarhum Marjani adalah anggota Satlinmas Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2024. Sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah. Santunan selanjutnya diberikan kepada ahli waris dari almarhum Hadi Haryanto, anggota Satlinmas Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, yang meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2024. Sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah. Dan yang terakhir santunan diberikan kepada ahli waris dari almarhum Ito Endro Yulianto, anggota Satlinmas Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2024. Sebagai peserta BPJS, ahli waris mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada yang terhormat Penjabat Wali Kota Malang, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang atau yang mewakili. Turut kami sapa pula yang kami hormati staf ahli, asisten dan Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang, yang kami hormati camat dan seluruh lurah di Kecamatan Blimbing, yang kami hormati LPMK dan BKM se-Kecamatan Blimbing. Turut hadir bersama kita juga yang kami hormati Ketua RW dan RT se-Kecamatan Blimbing, serta seluruh masyarakat yang berbahagia. Puji dan juga syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat hidayatnya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul pada suatu acara yang luar biasa,
Ngombe STMJ, Ngobrol Boys Ilakes Senam Tahes Boys Jumat bersama Bapak Penjabat Wali Kota Malang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Selanjutnya, sesi ngombe sepenuhnya akan dipimpin oleh moderator, yaitu Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang. Kepada yang kami hormati, Bapak Erik Setio Santoso STMT, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, untuk meningkatkan adrenalin setelah minum STMJ dan senam STMJ tadi, saya pengen ngecek ini berapa watt ini sisanya sekarang ini tadi. Bapak Ibu, salam satu jiwa. Kota Malang. Luar biasa, kita berikan aplaus dulu buat kita semua. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama Bapak Wali Kota Malang, yang saya hormati, sahabat-sahabat saya dari jajaran staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur-direktur BUMD, camat-camat, apalagi Bu Camat Blimbing ini yang saat ini jadi tuan rumah, kemudian lurah-lurah sekecamatan Blimbing dan lurah-lurah wilayah lain yang saat ini bergabung bersama kita, kemudian yang saya hormati dan sekaligus menyampaikan terima kasih atas supportnya ini dari Grendel ya. Terima kasih rekan-rekan Grendel. Kemudian saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula kepada Bapak Ibu sekalian dari Karangwerda, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh warga yang kesemuanya tadi saya sulit membedakan antara instruktur dan peserta senam gitu. Karena semua peserta itu kok rasa instruktur saya bisa itu tadi gitu. Jadi luar biasa sekali tadi mulai habis subuh gitu ya. Bakdo subuh sampai jam berapa ini tadi ya senam itu. Wah. Top. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para pinisepuh, saat ini agenda ngombe STMJ ini sudah yang edisi yang ke-14 ini, masuk di bulan Agustus. Bapak Ibu sekalian, bulan Agustus itu bulan yang istimewa, bulan kemerdekaan. Biasanya di bulan Agustus ini kita iringi juga dengan bersih desa, bersih kampung, kerja bakti bareng, rame-rame. Kemudian juga ada banyak agenda kemasyarakatan yang di situ mencerminkan kegotong royongan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, khususnya Kota Malang itu terlihat sekali, khususnya pada saat Agustusan. Mulai dari bersih-bersih, kemudian ada gotong royongnya, sampai lomba-lombanya, bariannya, bahkan beberapa kampung itu saya lihat kalau menyelenggarakan upacara nggak kalah sama balai kota itu. Duwe paskibraka dewe, itu luar biasa itu. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti di bulan Agustus ini sekali lagi kita tunjukkan kekhasannya Kota Malang ini. Pak Wali juga menyelenggarakan satu lomba di mana beliau nanti pengen melihat kampung yang paling seru, kampung yang paling partisipatif di dalam memperingati, di dalam melaksanakan agenda-agenda di bulan yang luar biasa, khususnya bulan Agustus ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri khas bulan Agustus itu biasanya rodok-rodok adem gitu, makanya beberapa hari ini sudah mulai hujan. Karena itu agenda ngombe STMJ ini semakin terasa pase gitu. Ngombe STMJ, nggak hanya ngobrol Boys Ilakes dan senam Tahes Boys Jumat, tapi di forum seperti ini STMJ-nya yang merupakan minuman khas Malang ini benar-benar kita rasakan bersama. Saya lihat tadi STMJ-nya ada yang telur 1, telur 2, telur 3, 4, 5 gitu. Nanti saya pengen testimoninya bisa WA ke saya, bedone lek telur 1, telur 3, telur 5 itu apa gitu. Tapi biasanya testimoninya dari ibu-ibu ini ya, bukan dari yang bapak-bapak ini testimoninya. Bapak Ibu sekalian, menjaga Kota Malang tetap selalu kondusif, beragam persoalan-persoalan
Kota Malang bisa terselesaikan secara cepat, tuntas. Disinilah agenda yang menjadi program Bapak Wali Kota Ngombe STMJ ini dilakukan. Percepatan-percepatan informasi, progresivitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dan penanganan permasalahan sosial terus dilakukan secara cepat, tepat, dan kita semua berharap Kota Malang ini nanti semakin berkelas sebagaimana tujuan dari Bapak Wali Kota Malang. Demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sebagai pengantar, dan pastinya kita mulai agenda Ngombe STMJ ini yang ke-14 kali ini, diawali dari beberapa yang sudah masuk ke kita sebagai perwakilan dan urgensitas permasalahan yang tersampaikan. Nah, kesempatan pertama yang telah masuk di aplikasi kami, Bapak Ibu dari warga Kecamatan Blimbing ini dari Pandanwangi, LPMK. Rabu perwakilannya, monggo Bapak dipersilakan. Nah, mic kami serahkan kepada Bapak. Bisa diawali dengan nyanyi juga boleh Pak. Nyanyi nggak bisa Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Wali, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama cukup singkat, katanya Kota Malang, Osinam Pak. Osinam. Maniso. Di sini saya selaku Ketua LPMK Kelurahan Pandanwangi. Kebetulan saya menjabat LPMK baru 4 bulan Pak, masih awur-awur. Ya, ini tadi disampaikan oleh Pak Sekda terkait menjelang mau hujan banjir Pak. Itu ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Di situ di Kelurahan Purwantoro, RW 21 dan 22, Jalan Mas, aliran sungai itu ada kurang lebih berapa meter, sekitar 150 meter. Itu luas atau lebarnya sekitar 2 sampai 3 meter. Arah ke timur sampai jalan Sulfatagung 9 atau 10. Setelah di situ berhenti Pak. Pembangunan yang ada masuk di Kelurahan Pandanwangi di RW 12 itu bangunannya akan menyempit Pak. Sekitar lebar kurang lebih 60 sampai 70 cm. Sehingga pada saat hujan deras yang berkorban itu ada yang di bawah Pak. Di Kelurahan Pandanwangi khususnya di RW 12. Karena tidak bisa menampung dan bisa mengalir air tersebut. Akhirnya masuk ke pemukiman antara ke kanan maupun ke kiri. Air itu bukan membawa apa-apa Pak, tapi mohon maaf membawa kotoran, termasuk sampah. Saya di situ mulai tahun 2024 Pak, sampai sekarang belum pernah ditangani. Untuk itu Pak, saya mohon dengan sangat kepada Bapak Wali, bagaimana kalau ada pelebaran pembangunan khususnya di perbatasan antara RW 22 sampai RW 12 Kelurahan Pandanwangi. Karena semuanya di situ memang harus ada penanganan khusus Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua sepanjang lapangan sepak bola yang ada di Gandongan, itu juga kami memohon kepada Bapak Wali Kota agar juga ada pelebaran saluran air. Karena apa? Setiap hujan air tidak kemana-mana tapi larinya ke jalan. Di situ akan mengganggu pengguna jalan, mengganggu banyak orang, sehingga akan memberikan tidak kenyamanan kepada pengguna jalan tersebut. Mohon dengan sangat kepada Bapak Wali Kota untuk
ada pelebaran saluran air. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, juga di pojokan paling ujung sebelah utara lapangan Gandongan, di situ kan ada TPS. Ada TPS, volume pembuangan sampah lebih besar. Itu juga alat angkut umum di situ akan mengganggu pengguna jalan sekitarnya. Karena di situ kan mengganggu bagaimana pengguna jalan maupun di lingkungan perumahan. Untuk itu, Pak, untuk itu kami juga memohon lagi, Pak, agar pembangunan TPS tersebut mungkin bisa dilebarkan atau lebih lebar dari yang ada sekarang. Karena sampai saat ini pun apabila mereka-mereka itu untuk membuang sampah yang ada di situ akan mengganggu orang lain. Itu ya 3 hal yang belum saya sampaikan Pak Wali Kota. Mudah-mudahan ini ke depan akan terrealisasi sehingga bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna tersebut. Itu Pak, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sinam. Lo ancene Sinam lo rek ancene rek gitu. Baik, kami lanjutkan dulu yang penanya kedua dari pertanyaan Pak Osinam tadi. Siap-siap PU sama LH untuk menyiapkan telaah stafnya. Kemudian yang kedua kami berikan kesempatan kepada ini nih. Ini enggak ada namanya di saya. Tapi identitasnya adalah Puskesos Kelurahan Pandanwangi. Dipersilakan. Ya. Monggo Mbak Yu. Mohon izin saya lepas saja Bapak. Saya perkenalkan dulu, nama saya Justina Pak. Atau biasanya dipanggil Bu Ana. Saya mewakili teman-teman TKS sekarang, Tenaga Kesejahteraan Sosial dari Kelurahan Pandanwangi. Begini Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kami ini sebetulnya ditugaskan oleh Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang untuk melakukan pendataan, kemudian verifikasi dan validasi data, semua jenis yang namanya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di wilayah kami. Dan kami tidak juga hanya melakukan pendataan, tapi juga melakukan semacam penanganan kasus Pak. Jadi kami mempunyai banyak sekali pemukiman yang di wilayah perkampungan dari 14 RW di Kelurahan Pandanwangi. Nah, dengan kepadatan penduduk, rumah yang padat itu secara tidak sengaja dan tidak disadari semakin banyak kasus anggota keluarga seringkali lansia yang diterlantarkan oleh keluarganya. Nah, kalau masalah keterlantaran yang tidak seperti itu, ya seperti gelandangan atau terlantar di jalan, itu biasanya kami langsung Satpol PP dan langsung diarahkan ke TWK Sukun. Dan ini ada aturannya di Permensos Pak. Tetapi untuk keluarga-keluarga yang ditelantarkan karena faktor kemiskinan atau ketidakmampuan, maka kami ini serba salah akhirnya. Mau maju kena, mundur juga kena lagi. Kita biarkan, kita juga ikut mentelantarkan begitu. Tapi kalau kita ikut intervensi ke dalam keluarganya juga banyak hal yang harus kami pertimbangkan. Biaya, tenaga, waktu itu tidak mengenal waktu kami. Jadi dari pagi malam sampai pagi lagi kadang keluarga ini masih menghubungi kami. Nah, mungkin yang kami mohon kepada Bapak itu adalah biasanya kami mengadakan
mengantar klien ini ke rumah yang aman begitu, itu dengan biaya kami sendiri Pak, dengan transportasi kami sendiri. Kami mohon difasilitasi dari pemerintah kota, mungkin ada semacam, bukan ambulan Pak, kalau ambulan mungkin untuk orang sakit dan ODGJ, tapi untuk yang hal-hal semacam ini, semacam kendaraan yang bisa cepat tanpa prosedur yang berbelit begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, terkait data terpadu kesejahteraan sosial. Setiap bulan kami sudah mengadakan verifikasi, mendata terus, mensurvei terus, mengecek apakah keluarga ini layak atau tidak untuk menerima bantuan. Kami sudah melakukan musyawarah kelurahan seperti aturan, dan kami sudah memfinalisasi di tingkat kelurahan. Kemudian yang kami harap, kapankah finalisasi updating DTKS ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang. Karena sekali lagi pemerintah, masyarakat pasti akan jujuknya ke kami. Kapan Bu, kami sudah disurvei, didatangi bolak-balik. Kok belum ada gitu. Itu pertanyaan, dan sekarang musimnya anak sekolah. KIP begitu Pak. Itu yang saya tanyakan. Mewakili dari teman-teman semua. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak. Semoga kita semua selalu sehat dan semoga Amin. Bapak juga sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Bu Ana, saran masukannya. Sebentar lagi akan kita tanggapi, kami lanjutkan dulu. Penanya ketiga yang masuk di aplikasi ngombe kita dari Pak Supron. Monggo Bapak, dipersilakan. Apa perlu dibalik jadi norpus gitu Pak Supron? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan permasalahan yang ada di wilayah kami Pak, sebaiknya karena ini momennya 17 Agustus, baiknya kita yel-yel dulu Pak. Merdeka. Saya punya 3 kali ya. Merdeka! 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 Terima kasih Pak, biar suasana lebih cair Pak. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Supron, Ketua RW 6 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Belimbing. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan juga terima kasih juga kepada Ibu Camat beserta jajarannya dan Pak Wali beserta staf yang hadir pada kesempatan yang sangat baik ini. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami selaku warga, juga selaku anak ingin menyampaikan permasalahan ke seorang bapak. Kebetulan bapak kita kebetulan ada di depan kita, Pak Wahyu Hidayat selaku PJ Wali Kota Malang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan seorang anak ke bapaknya ini akan mendapatkan suatu masukan dan bisa ditindaklanjuti. Permasalahan yang terjadi Pak, ini ada 2 permasalahan yang kami sampaikan. Sebelum kami sampaikan, pertama saya menyampaikan terima kasih juga kepada Dinas PUPR, di mana Jalan Kerapu sudah terpasang penerangan jalan umum Pak. Ada 5 titik. Terima kasih. Kemudian juga sudah dilakukan pengaspalan dalam bulan Desember kemarin. Nah, permasalahan yang selanjutnya, Jalan Jalan Kerapu itu berada persimpangan dengan Jalan Cakalang, Pulau Wijen, di mana di situ berada tempat pembuangan sampah, Pak. Biasanya kalau ada tempat pembuangan sampah, di situ ada turunannya, gerobak sampah pasti menumpuk. Dan kami yakin bahwa kejadian ini bukan di wilayah kami saja, tapi juga di kelurahan lain pun mungkin mengalami hal yang sama gitu loh. Ya. Nah, kami melihat dan saya selaku RW juga sudah menyampaikan permasalahan ini sesuai dengan hierarki yang ada di lingkup kami, melaporkan permasalahan ke kelurahan dan kecamatan. Dan terutama gerobak sampah, Pak. Gerobak sampah itu petugasnya sudah istilahnya selesai melaksanakan tugasnya, itu gerobak sampah diparkir di situ, Pak, di Jalan Kerapu, sehingga sangat kumuh dan ini menjadi keluhan bagi warga kami, Pak. Dan warga Kelurahan Pulau Wijen pun pernah menyampaikan keluhannya kepada kami.
Ya mudah-mudahan di sini ada Pak Lurah Polowijen. Dan saya juga sudah koordinasi juga sama Ketua LPMK Polowijen, Pak Andre. Dan memang permasalahan ini memang sangat pelik, Pak. Nah, kami mengharapkan dan juga masukan bagi warga di Jalan Kerapu itu kan ada semacam ruang terbuka hijau, Pak. Nah, kami minta, kami mohon lah supaya di situ dijadikan taman bermain, Pak, bagi warga. Sehingga dijadikan sebagai fasilitas umum dan jalur hijau. Sehingga gerobak sampah itu dengan sendiri akan lari dari kondisi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah bahwa di Jalan Ayani itu kami juga menyampaikan terima kasih atas reward yang diberikan kepada Kelurahan Purwodadi terkait dengan juara 1 mengatasi penanggulangan trek-trekan, Pak. Trek-trekan pada malam hari di mana Jalan Ayani dari playover ke lampu merah Blimbing itu di atas jam 1 malam itu dijadikan arena balapan, Pak. Jadi arena balapan. Dan alhamdulillah kelurahan kami mendapat juara 1 dalam penanggulangan trek-trekan. Tapi permasalahan tidak sampai di situ, Pak. Jadi dicegah di satu titik, mereka lari ke titik yang berikutnya. Contohnya ke Jalan Ciliwung. Nah, sehingga itu tidak memecahkan permasalahan juga. Mudah-mudahan di tengah-tengah kita ini hadir juga Kapolsek Blimbing. Sehingga kami menyarankan solusinya bahwa diberikan punishment, Pak. Punishment dalam arti kata ditangkap motornya, dibikin surat pernyataan, tidak mengulangi lagi. Itu. Karena kalau dihalau begitu saja itu mereka nggak akan jerah-jerah gitu, Pak. Itu. Jadi mungkin solusi yang kami tawarkan itu, Pak. Jadi intinya bahwa diberikan punishment, jadi hanya jangan sampai dihalu-halu saja, ya kan. Penghargaan mungkin itu salah satu sarana supaya wilayah-wilayah itu biar lebih semangat dalam mengatasi trek-trekan. Ya, saya selaku warga menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing dalam mengatasi permasalahan ini. Tapi mungkin selanjutnya perlu tindakan nyata dari pihak kepolisian untuk diberikan punishment bagi pelanggar. Karena itu sudah melanggar kenyamanan bagi warga yang ingin tidur nyenyak di malam hari, Pak. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supron. Pertanyaannya hanya satu Pak Supron, ini luar biasa. 1A, 1B, 1C Bapak. Saya catat ini tadi. Hanya 1A, 1B, 1C, 1D. Luar biasa Pak Supron. Pak Wali, Pak Supron senang sekali jika warga-warga ini bisa memberikan satu saran-saran yang konstruktif untuk pembangunan. Nanti kita buktikan ini. Lanjut, sekarang Pak Ivan Kudori. Nah, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang pantas kami ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sampai saat ini diberikan kesehatan sehingga bisa kumpul di sini, Pak. Dengan penuh barokah ini, Pak. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan Pak, nama saya Ivan Hudori, Ketua LPMK Kelurahan Purwodadi yang baru 4 bulan juga Pak menjabatnya. Tapi luar biasa permasalahannya Pak. Gitu. Saya langsung aja Pak, jadi biar nanti segera ada solusinya. Kita sih sama-sama tahu Pak ya, Kelurahan Purwodadi itu sebagai salah satu pintu masuk menuju ke Kota Malang. Yang di situ banyak ada Jalan Ahmad Yani, kemudian yang di sebelahnya ada Jalan Panji Suroso. Nah, yang kami bahas saat ini adalah yang di Jalan Ahmad Yani, Pak. Di satu sisi transportasi cukup padat, Pak, di sana. Tapi di sisi lain, di sana itu kalau hujan langganan banjir, Pak.
langganan sudah itu. Bertahun-tahun belum ada solusinya. Bertahun-tahun. Ini disebabkan karena menurunnya fungsi dari drainase yang ada di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini, Pak. Titik banjirnya itu ada di sekitaran Kemiran, Jalan Kemiran, yang pinggir jalan itu, Pak. Sama yang ada di wilayah dekat flyover, Pak. Itu pasti sudah. Dan yang lebih miris lagi, Pak, ya, yang di dekat wilayah kami RW 6 itu di dekat flyover itu ada fasilitas pendidikan, Pak. Ada SDN Purwodadi 1. Yang itu kalau hujan langganan tergenang, Pak. Langganan sudah. Nah, akibat dari drainase yang fungsinya sudah menurun ini. Nah, karena mumpung kami sih sudah berusaha, Pak, dengan dialog ke sana kemari sudah berusaha. Saya nggak tahu itu kemenangan siapa, saya nggak tahu, Pak. Yang di pinggir Ahmad Yani itu, mungkin Bapak yang lebih paham itu. Tapi yang jelas kami mohon, Pak, karena ini sudah bertahun-tahun dan kami diberikan kesempatan untuk ngomong langsung dengan Bapak saya, itu segera ada solusi, Pak. Mumpung belum ada musim hujan ini, Pak, gitu loh. Kadang-kadang kalau sangat derasnya airnya sudah bisa masuk kelas, Pak. Itu ya, makanya kami mohon nanti segera ada solusinya dan sehingga terutama yang ada fasilitas umum, ada gedung pendidikan di sana itu bisa aman, Pak. Saya sendiri nggak tahu, Pak, apakah konstruksi gedungnya itu yang di sana itu masih layak atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bertahun-tahun di sana itu, terutama di SD itu tergenang banjir. Sekali lagi saya mohon, Pak, segera ada penanganan, Pak. Gimana solusinya? Segera nanti ada tindak lanjutnya, gitu, Pak. Nanti saya berikan ini, Pak, dokumentasi banjirnya, Pak. Ya, dokumentasi banjirnya untuk meyakinkan bahwa itu memang lokasinya, Pak. Ya, itu saya kira itu, Pak. Hanya satu aja, tadi nggak ABCD, Pak, khusus di situ aja, Pak, saya. Ya, segera ada solusinya dan tindak lanjutnya, Pak. Saya kira itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan Kudori. Hanya persoalannya hanya satu gitu. Tapi satunya karena berat itu satu gitu ya. Baik Pak, ini memang PR yang menjadi tugas kita bersama ini untuk segera bisa menyelesaikannya. Ada 4 pertanyaan tadi Bapak Ibu sekalian. Pak Wali ini tidak anti kritik. Bahkan beliau senang sekali jika warga masyarakatnya menyampaikan saran masukan yang konstruktif seperti itu. Makanya sing gawene ngritik bukan berarti terus Mbak Pak Wali dicing KTP-ne kongkon mending neng Mbak Lucy gitu, enggak gitu. Atau engko lek ngurus ijen-ijen nama sing gawene ngritik iki ojo diijini. Enggak, justru malah Bapak Ibu Pak Wali pengen memberikan apresiasi. Wah, ada hadiah khusus buat bapak-bapak ini tadi sama Ibu yang sudah menyampaikan saran-saran. Tapi tunggu sebentar, gitu. Tunggu sebentar. Karena saya lihat dinas-dinas teknis yang mau menyampaikan telah astap ke Pak Wali kan sik browsing-browsing, sik mikir, sik takok-takok, sik koordinasi internal itu. Saya berikan waktu. Saya berikan waktu buat merumuskan jawaban yang bagus gitu. Sambil sembari mengisi itu Bapak Ibu, saya ini ada 3 kotak besar hadiah istimewa. Tapi ini tidak berlaku buat Pak Lurah, gak berlaku buat teman-teman saya yang ada di sana, khusus yang ada di sana saja. Saya punya 3 pertanyaan. Gitu. Cepet-cepetan, saya bisa jawab. Gitu. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Agustus itu bulan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan.
Bangsa kita lahir di 17 Agustus 1945. Proses panjang setelah dijajah 3,5 abad. Bapak Ibu, waktu itu ada lembaga yang namanya BPUPKI, Badan Penyiapan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan kemudian ada beberapa lembaga lain yang menjadi awal-awal lembaga negara kita berdiri. Proses-proses awal kemerdekaan Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah Pak Wali lahirnya di mana? Yang bisa jawab cepat siapa? Silakan. Bareng pundi, bareng anek, bareng tengah, bareng tenis, bareng Kartini. Ayo bareng di. Oke, sah. Baik, kita berikan aplaus itu kepada beliau itu. Itu, Mbak. Bareng akeh loh sama. Leres ya Bapak? Oh, benar. Baik. Yang kedua, masih dalam proses penyiapan negara kemerdekaan kita. Berikutnya datanglah Jepang menjajah negara kita. Makanya di kita itu ada monumen TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar dengan segala perjuangannya. Bapak Ibu, pada saat TRIP mencegat Belanda datang pada saat itu, pertanyaannya adalah Pak Wali bintangi opo zodiake? Ayo. Zodiake Pak Wali opo? Sik ngadeg to sing genah lek jawab. ASN gak berlaku ya? ASN gak berlaku jarene. Sing warga masyarakat. Itu. Nggih, monggo. Oh, sik duwe SK apa ora? Oh, ayo pengen ngetes Bu Lurah aku, nyoba. Ayo. Roh apa ora? Hah? Woi, kita berikan. Saya tahu jenengan kok roh saya jenengan ini. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Nah, kotak 1 sudah ada yang punya, 2 sudah ada yang punya. Sekarang pertanyaan ketiga itu khusus buat remaja-remaja yang duduk di baris kedua ini. Remaja-remaja yang di baris kedua, Karangwerda. Khusus. Nah, khusus buat para remaja yang ada di baris kedua, pertanyaannya, Bapak Ibu, instruktur kita tadi itu namanya sinten, ayo. Monggo. Woi, sebelah buat beliau. Waduh, ngefan Sugeng Bahenol kata ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, para warga bisa maju ke depan untuk menerima hadiah spesial dari Pak Wali yang tadi menyampaikan aspirasinya. Berempat, monggo. Kalian bertiga tadi juga silakan, monggo. Hadiah khusus dari Pak Wali dan juga langsung diserahkan oleh Pak Wali. Lah iya, kok eruh deh ya ulang tahun Pak Wali deh. Heeh. Suamine zodiake lali deh. Berat kalau nggak bisa bawa kita gosen tadi.
Iya. Injih Bapak Ibu. Bu Lurah lek googling cepet Bu Lurah. Baik, saya jeda tadi itu sengaja biar teman-teman saya dinas ini jawabannya nanti biar lebih tepat sasaran lagi ini. Seperti biasanya dari 14 agenda ngombe itu yang paling favorit dan yang paling banyak dicari ini pasti Pak Dandung ini. Pak Dandung, monggo dipersilakan Pak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang, Bapak Erik Setio Santoso, STMT. Yang kami hormati Bapak Ibu staf ahli, asisten, teman-teman kepala perangkat daerah, Bu Camat beserta jajaran, Pak Lurah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Ketua LPMK se-Kecamatan Blimbing yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izin Bapak, mudah-mudahan di ngombe ke depan ada door prize untuk OPD yang menanggapi Pak. Biar kami kumpulkan Pak. Maturun sangat, terima kasih atas aspirasi yang disampaikan Bapak Ibu yang sangat boys ilakes ini. Sehingga dengan aspirasi ini kiranya Kota Malang akan semakin boys ilakes. Kota Malang, boys ilakes. Baik, yang pertama menanggapi aspirasi dari Pak Onisam. Jadi mungkin nanti bisa digabungkan dengan kaos yang sudah dipakai Bu Camat dan teman-teman lurah Blimbing Sinam, nanti Blimbingnya diganti O, Pak. O Sinam. Matur nuwun Pak O Sinam, Intel Kodim yang menyamar jadi LPMK Pandanwangi, Pak. Izin Bapak kami sampaikan terkait dengan aspirasi yang pertama, rehabilitasi gorong-gorong di Jalan Mas Purwantoro sampai di Titanasri. Izin kami sampaikan bahwa di tahun 2022 kemarin pemerintah Kota Malang sudah menyusun master plan drainase, bahwa di dalam master plan drainase itu basis penanganan drainase kita dasarkan dari daerah aliran drainase yang ada di Kota Malang yang kita kelompokkan menjadi 35 DAD. Untuk Pandanwangi mulai dari Emas sampai Titan Asri ini masuk dalam DAD Purwantoro, dan yang disampaikan oleh Pak Osinam tadi sudah masuk dalam indikasi program di master plan drainase Bapak. Yang sesuai master plan drainase itu kita rencanakan di tahun 2025 Pak Osinam. Mudah-mudahan rezeki anggaran dari APBD dari Kota Malang nanti bisa melimpah dan bisa mencukupi di tahun 2025 sehingga Pak Wali nanti bisa mewujudkan aspirasi panjenengan di tahun 2025 dan mungkin juga tidak hanya di tahun 2025 Bapak ya, karena target penanganan banjir di Kota Malang ini kan paling tidak sampai di tahun 2028, mudah-mudahan Pak Wali dan Pak Sekda nanti bisa bersama kita semuanya untuk menuntaskan permasalahan khususnya di Panjenengan. Teman-teman sudah survei ke sana, kalau tadi Pak Osinam menyatakan panjangnya kurang lebih 100 Pak, jadi sesuai dengan master plan kami yang harus kita tangani
di situ kurang lebih 631 meter. Dengan dimensinya 1,5 meter dan sesuai indikasi kebutuhan anggaran Bapak 5 miliar kurang lebih untuk penanganan itu. Kemudian yang kedua untuk gorong-gorong di Simpang LA Sucipto. Kemarin teman-teman juga sudah, jadi sebelum dilaksanakan ini setelah kami mendapatkan data aspirasi ini, teman-teman tim dari DPUPR PKP memang kami minta untuk cek lapangan. Jadi di situ memang dekat TPS, jadi saluran yang menuju ke pembuangan Bapak tertutup sampah Bapak. Ini monggo nanti dari Pak Lurah Pandanwangi kita bersama-sama senyampang ini juga untuk persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, kita agendakan bersama-sama untuk kerja bakti membersihkan di sana, nanti akan kami dukung sepenuhnya dengan personil Satgas maupun peralatan berat yang ada di DPUPR PKP. Kami siap kapanpun waktunya untuk diagendakan. Nah, untuk sementara nanti yang kita lakukan di daerah tersebut kita lakukan normalisasi, nanti sambil kita rencanakan untuk rehabilitasinya. Kemudian dari Pak Ivan Gudori, memang jadi langganan banjir Pak, saya paham karena saya 5 tahun di Kelurahan Purwodadi. Nah kemarin juga dicek teman-teman, salurannya itu memang saluran sudah dipenuhi sampah juga, nanti di tahap yang di periode singkat ini akan segera kita lakukan normalisasi karena memang pada saat pembangunan flyover di kanan kirinya itu memang tidak dibuatkan Pak, izin tidak dibuatkan drainase Pak. Jadi kita nambahin drainase dan posisi drainase itu kebetulan juga lebih rendah daripada sungai yang ada di selatannya Pak. Sehingga kalau hujan itu tidak hanya dapat limpasan dari jalan tapi dapat limpasan dari sungai yang posisinya lebih tinggi daripada drainase. Beberapa waktu yang lalu sempat kita rencanakan, karena itu jalan provinsi Bapak, kita rencanakan karena ada pohon yang sekarang semakin besar juga, yang akarnya juga menutupi saluran itu, sempat kita rencanakan kita belokkan masuk ke halaman sekolahan Bapak. Sehingga kita tidak mengganggu kewenangan provinsi, namun demikian pada saat itu dari pihak sekolahan rupanya masih keberatan kalau dibuatkan masuk melalui halaman. Padahal kita skemanya kan kita buat saluran tertutup, sehingga masih tetap bisa dipakai untuk aktivitas. Ini juga sudah kita rencanakan di sana nanti, tapi untuk tahap awal nanti, untuk yang cepat nanti akan segera kita lakukan normalisasi. Satu lagi ada yang kelewatan mungkin yang di Pak Osinam tadi. Jadi LA Sucipto untuk rehabilitasi Pak Ketua LPMK sudah masuk di perencanaan kami, mudah-mudahan akan kita laksanakan di PABBD tahun 2024 ini. Di Pandanwangi, yang di Simpang LA Sucipto ya. Itu kemarin dicek teman-teman itu panjangnya kurang lebih 100 meter, kita nanti dimensinya 80 cm. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dandung, terima kasih, ini tadi beberapa pertanyaan sudah ada penjelasan, nanti akan ada arahan-arahan dari Pak Wali. Selanjutnya urutan penanya yang cukup banyak berikutnya pada hari ini Dinas Lingkungan Hidup. Oke, Pak Roni, silakan Pak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wali, mewakili Bapak Kepala Dinas kondisi siap. Jadi menanggapi beberapa pertanyaan dari
LPMK dan warga peserta diskusi ngombe hari ini. Yang pertama terkait kondisi TPS Pandanwangi. Jadi akan dilakukan proses pemeliharaan, termasuk apabila dimungkinkan memang perluasan area TPS di tahun depan, Pak, tahun 2025, mengingat tahun ini di PAK sudah di-plotting untuk pemeliharaan TPS di Lokwaru dan Kecamatan Blimbing di kawasan Kesatrian. Jadi insya Allah untuk perbaikan dan pemeliharaan TPS Pandanwangi dilakukan tahun 2025. Kemudian berikutnya untuk kondisi TPS Polowijen di Jalan Cakalang. Jadi yang gerobak parkir di kawasan TPS ini adalah gerobaknya petugas kebersihan RW. Jadi kami juga mohon bantuan pada LPMK dan Pak Lurah untuk menghimbau Pak RW setempat yang memanfaatkan layanan TPS di Polowijen untuk mungkin parkirnya diatur yang rapi atau diparkir di lingkungan lain, di lingkungan kampung misalnya apabila kondisi itu memungkinkan. Kemudian terkait taman atau RTH di kawasan TPS Polowijen sedang dilakukan survei oleh tim bidang RTH, Pak. Apabila memang secara status lahan dimungkinkan, maka segera akan diproses untuk diperbaikan maupun diperindah. Mungkin dua jawaban itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Roni yang saat ini mewakili Dinas Lingkungan Hidup memberikan penjelasan-penjelasan. Kami lanjutkan untuk berikutnya dari Dinas Sosial P3AP 2KB. Monggo Pak Doni. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita dan selamat pagi. Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak PJ Wali Kota, Bapak Sekda, rekan-rekan dari perangkat daerah, serta Bu Camat, serta dengan seluruh lurah se-Kecamatan Blimbing, serta dengan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pertanyaannya terkait dengan penanganan Pak. Sebelumnya kami sampaikan bahwa kami itu di kelurahan kecamatan ada yang namanya TKS Pak. Dulu namanya Puskesos. Jadi insya Allah di Jawa Timur ini satu-satunya kota kabupaten yang di kelurahan ada SLRT. SLRT itu sistem layanan terpadu kesejahteraan sosial. Dan teman-teman ini mohon berdiri, Bu TKSK sama TKS lah. Ini adalah garda-garda terdepan kami dalam penanganan sosial, Pak. Monggo silakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, karena tanpa bantuan Bapak Ibu TKS dan TKSK, penanganan sosial di Kota Malang akan sedikit terhambat. Mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa selama ini Bapak, memang penanganan kita terhadap PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, memang sebenarnya tidak ada masalah Bapak. Karena sesuai dengan Permensos bahwa yang dilayani atau yang asesmen oleh Dinas Sosial itu adalah PPKS, sejumlah 26 jenis PPKS. Antara lain lansia terlantar, anak terlantar, disabilitas terlantar, pokoknya semua yang terlantar Pak. Sehingga kami mengkategorikan ada lansia terlantar, lansia di dalam panti itu seperti kemarin di Bakti Luhur itu Pak, itu di dalam panti. Kemudian ada juga yang masih dalam pengawasan keluarga. Sedangkan selama ini memang kesulitan kami di Dinsos dan teman-teman TKS itu adalah ternyata di Malang masih banyak lansia terlantar atau lansia khususnya itu yang kurang mendapat perhatian dari keluarga Pak. Sehingga kami dalam penanganannya juga agak kesulitan karena tidak masuk di
SPM kami, karena SPM kami semua yang terlantar, dan tidak masuk dalam penganggaran kami, karena kami tidak boleh mengintervensi terkait dengan hal itu. Tapi bagaimanapun juga Bapak Ibu TKS inilah yang selama ini dibantu dengan Pak Lurah, Bu Camat, dan Kakanda Kasatpol PP yang saya hormati. Nah, inilah yang membantu kami, Pak. Nah, jadi manakala ada laporan misalnya, Pak, terkait dengan kejadian ODGJ gitu, Pak, kami memang bingung, Pak, karena kami mau pinjam ambulannya Dr. Kusnul juga tidak memungkinkan, Pak, sehingga memang seyogyanya entah itu dititipkan di kami gitu, memang ada mobil khusus untuk mobilitas klien, Pak, karena klien yang ada di Dinsos memang kebanyakan misalnya ODGJ ya ODGJ terlantar, kemudian lansia gitu. Maksudnya Bapak Ibu TKS itu kadang-kadang kami juga bingung, Pak, misalnya malam gitu ada laporan dari teman-teman TKS, kemudian ada salah satu kejadian di kelurahan, ya kami akhirnya dengan sangat terpaksa ya mungkin Bapak Ibu TKS ini wis nggak kanten gitu ya, akhirnya diantar sendiri, sehingga memang seharusnya ada mobil khusus untuk mengantar jemput klien. Mau kami ajukan, takut anggarannya kami nanti yang kepotong, Pak. Karena anggaran kami sudah pas, Pak, katanya. Jadi Bu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ana, Bu Susi, dan seluruh rekan-rekan sekalian. Kemudian yang selanjutnya, Pak, terkait dengan DTKS, dapat saya jelaskan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial itu adalah satu-satunya data terkait dengan kesejahteraan sosial, bukan data kemiskinan. Sehingga DTKS itu memang sesuai dengan Permensos wajib untuk divalidasi. Data-data lainnya yang terkait dengan kemiskinan, yang terkait dengan kesejahteraan sosial, itu di tingkat nasional tidak kepakai, Pak. Entah itu data P3KI dan sebagainya tidak kepakai. Hampir semua kementerian BUMN yang dipakai DTKS, sehingga kami mempunyai kewajiban untuk menvalidasi data tersebut. Walaupun misalnya di Kota Malang ada PDKTSAM, Pak, cuman kami tetap acuan kami di Dinsos, masab kami tetap Kemensos, tetap DTKS. Karena bagaimanapun juga nanti kementerian itu yang diminta DTKS, Pak, bukan data yang lain. Sehingga sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Camat dan rekan-rekan lurah, karena hampir setiap 3 bulan sekali sudah melaksanakan muskel, Pak, musyawarah kelurahan. Sehingga posisi data DTKS kita itu dari tadinya 194.000, posisi sekarang ini 180.000, Pak. Sehingga sangat luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman kelurahan dan TKS, hampir mencoret 10.000 KPM. Mohon maaf, kalau di DTKS istilahnya BNBA, itu hampir 10.000, Pak, yang dicoret. Entah itu meninggal, double, dan sebagainya. Memang tambahan tugas kita, akhirnya kita menselaraskan dengan program pemerintah kota, dengan PDKTSAM. Jumlah PDKTSAM sampai saat ini 110.000, Pak. Sehingga kurang 80.000 yang harusnya nanti itu match dengan DTKS. Meskipun Kota Malang memakai PDKTSAM, cuman harapan kami nanti ke depan kita tetap bahwa semua yang ada di PDKTSAM juga masuk di DTKS. Karena pemerintah pusat tidak akan melirik, Pak, kalau tidak DTKS. Karena hampir semua, misalnya seperti bantuan pangan yang ada di Dinas Pertanian, Pak, itu memang pakai P3KI, Pak. Cuman data tambahannya kembali lagi pada DTKS, sehingga ada kewajiban kita untuk lebih mensinkronkan data DTKS. Syukur alhamdulillah kalau di Kota Malang sudah ya sedikit lebih baik dari daerah lainnya. Terkait dengan penetapannya, Bu, SK nanti per bulan Agustus, Bapak, itu sudah ditetapkan. Jadi kalau DTKS itu setiap bulan Bapak PJ Wali Kota ini mengirimkan SK ke Kementerian Sosial tanggal 25, 5 hari sebelum akhir bulan. Tugas Bapak Ibu di kelurahan kecamatan kan 7 hari sebelum akhir bulan. Itu untuk menvalidasi dan menfinalisasi. Sekali lagi
harapan kami bantuan dari Bapak Ibu sekalian, Pak Lurah, Bu Camat, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk tetap melaksanakan musyawarah kelurahan. Karena bagaimanapun juga yang dipakai oleh pemerintah Republik Indonesia adalah DTKS, bukan data yang lain. Sehingga kita perlu memperbaiki DTKS tersebut. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kinerja dari rekan-rekan TKS dan TKSK. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni dari beragam pertanyaan-pertanyaan dan kemudian juga pengembangan dari pertanyaan-pertanyaan serta jawaban-jawaban. Rasanya dari perangkat daerah tidak lengkap jika tidak diiringi dengan respon dari Kakanda Kasatpol PP ini. Kakanda Kasatpol PP Pak Heru, dipersilakan. Tadi ada beberapa pertanyaan juga terkait Rantibum Linmas, kemudian juga trek-trekan dan beragamnya ini. Monggo Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak PJ Wali Kota Malang. Berkaitan dengan yang disampaikan dari Bapak di Purwadadi maupun Polowijen, ya memang langganan Pak di flyover ini. Ya kucing-kucingan memang kalau itu. Tapi kami yang masih bisa kita himbau untuk para penggiat ataupun hobi trek-trekan, memang kita himbau ada dua Pak. Yang pertama dari sumbernya Pak, dari tempat mereka berasal. Yang kedua penindakan di lokasi. Tapi mohon izin mumpung ini ada tokoh masyarakat Kecamatan Blimbing, ya, paling tidak pada saat mereka bergerak, ya, mohon itu bisa dibantu kita, ya, dengan Jogo Malang itu bisa masuk di aplikasi Jogo Malang, masukkan di situ sehingga kami nanti baik Satpol, Dishub, teman-teman TNI Polri juga akan mencoba melakukan deteksi ini dari awal. Jadi pada saat nanti sudah ada kumpul-kumpul, misalkan sudah kumpul-kumpul di tempatnya Pak Ardi, di pintu gerbangnya, ya, Geraha Kencana, itu sudah terdeteksi. Oh ini mau trek-trekan, di Jogo Malang atau di 112. Sehingga dari awal kita sudah mulai antisipasi. Ya ini, misalkan ada kumpul-kumpul di tempatnya Pak Fahaza itu kan. Nah ini sudah mulai, jadi kami antisipasinya bukan di tempatnya, lokasinya, tapi mulai dari sumber sampai dengan titik-titik yang dilalui Bapak. Itu yang berkaitan dengan yang trek-trekan yang tadi sampaikan gangguan Rantibum. Ya. Yang kedua mohon izin Pak Wali Kota Malang, sembari ini menghadapi 17 Agustus, ini pesan dari Pak Kapolres kemarin, mohon izin karena Pak nggak ada, terkait dengan sound system horeg. Mohon nanti kalau ada kegiatan-kegiatan karnaval atau apapun, mohon itu diperhatikan. Karena kemarin hasil rakor, ya, kalau memang itu mobil, saya dengan Pak Wijaya diharapkan untuk menertibkan ini berarti bawa kemana. Kalau berkaitan nanti kegiatan yang di panggung, tolong itu dikondisikan terkait dengan volume dan lain sebagainya. Karena peringatan HUT RI ini semarak tapi tidak mengganggu warga kita yang nyun sewu kemungkinan sedang dapat cobaan dari Allah untuk sakit dan seterusnya, mohon diperhatikan. Gitu. Saya kira itu Bapak terkait dengan tadi beberapa hal yang disampaikan gangguan terhadap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda Kasatpol PP, ya, melengkapi telah astaf dari perangkat daerah. Selanjutnya Bapak Wali Kota mohon juga berkenan memberikan arahan-arahan, kemudian juga memberikan satu informasi kepada warga dan pastinya juga memberikan evaluasi dan instruksi kepada kami, jajaran pemerintah Kota Malang, perangkat daerah untuk bisa melaksanakan eksekusi lanjutan. Bapak, waktu tempat kami persilakan Bapak. Saya tak berdiri aja ini supaya lebih dekat ya. Bapak sekalian saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang, Merdeka. Biar semangat ya, kan 17-an. Hai Bapak sekalian saya hormati, Pak Sekda, Ibu Bapak Kepala OPD yang hadir. Ini hampir lengkap ini Pak, ini Kepala Badan, Kepala Dinas ini hadir semua. Ini siap-siap nih kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti akan ditujukan kepada mereka. Kemudian Bu Camat, Pak Ibu, nggak ada ibunya ya, jadi Bapak Lurah ya. Kemudian yang mewakili BPJS Tenaga Kerja, matur nuwun. Kemudian Ibu Bapak sekalian yang hadir pada pagi hari ini, tadi ada Ketua RW Sekelurahan Pandanwangi, Purwodadi juga ya. Ketua RT-nya juga ya Pak Saden. Ada juga tadi. RW saja ya. Oh ya. Ya, mungkin kita langsung saja terkait dengan ngombe STMJ ini sudah kita lakukan sudah lama ya. Jadi mulai Januari dan saat ini sudah yang ke-14 ya Pak Sek ya. Yang 14. Tentu banyak hal yang kita dapatkan terkait dengan ngombe STMJ ini dan tentu juga merupakan satu wadah ya untuk bisa kita memberikan satu pemahaman, interaksi dari Bapak sekalian kepada kami dari Pemerintah Kota Malang untuk bisa memberikan masukan kritikan. Yang selama ini mungkin terkendala karena mungkin prosedur, mungkin karena terlalu banyak yang disampaikan akhirnya dari Pemerintah Kota Malang belum merespon. Walaupun sebetulnya Pemerintah Kota Malang sudah banyak melakukan, tapi mungkin karena ada miskomunikasi, tentu hal yang seperti ini akan menjadi satu wadah atau media untuk bisa melakukan interaksi. Dan alhamdulillah setiap kali melakukan ngombe, STMJ, banyak hal yang sudah kita lakukan. Dan tentu kita lihat dengan langkah-langkah yang kita lakukan, itu semua kita rekap ya untuk bisa kita berikan lagi kepada Bapak sekalian. Banyak hal yang sudah saya lakukan terkait dengan ngombe ini dan itu action yang mungkin nih Bapak ketahui sendiri, itu adalah rata-rata action saya yang saya lakukan, itu adalah berdasarkan dari ngombe. Baik penanganan banjir, baik kemarin ya keluhan dari UMKM, yang keluhan dari pendidikan, kemudian terkait dengan lingkungan hidup ya, dan lain-lain. Itu semua saya ambil dari ngombe. Dan saya lakukan actionnya karena saya menganggap bahwa inilah kebutuhan yang prioritas, yang mendesak, yang diminta oleh dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kami hadir untuk bisa melakukan action, untuk bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena mungkin ya tadi beberapa pertanyaan, sudah bertahun-tahun Pak, sudah bertahun-tahun. Nah bertahun-tahun ini kan berarti memang kebutuhan yang prioritas yang mutlak harus kita segera realisasikan. Tetapi tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan yang ada. Jangan sampai itikat baik tetapi dengan cara yang salah itu juga tetap tidak baik. Yang tetap kita lakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan. Ini yang pertama secara umum tadi terkait dengan infrastruktur ya. Yang memang Pak Kadis PUPR PKP ini paling banyak pertanyaannya gitu ya. Tadi kalau mereka mengusulkan bahwa akan ada sendiri ya Pak Sek ya, minta ada door prize sendiri kan Pak Kadis. Jadi habis ini kita lihat list ya dari pertanyaan-pertanyaan 14 kali pertemuan, kita akan lihat nanti yang paling banyak pertanyaannya ke OPD mana kan gitu ya. Berarti otomatis kita door prize-nya anggarannya kita perbesar aja gitu Pak Sek. Kan sama aja karena anggaran kita perbesar kan berarti untuk masyarakat kan begitu ya. Karena rata-rata kan ada beberapa permintaan seperti tadi, keterbatasan anggaran ya karena anggarannya terbatas akhirnya kita dianggarkan tahun ini. Tapi dengan melihat situasi kondisi pada saat kita melakukan ngombe, kita akan list yang terbanyak memang kelihatannya memang PUPR PKP. Harapannya kita akan perbanyak anggarannya berbesar untuk kepada masyarakat yang permintaannya rata-rata kan ada di PUPR PKP ya. Tapi ini kita akan menjadi bahan, kita akan diskusikan dengan DPRD karena juga kesepakatan-kesepakatan ini juga harus kita lakukan dengan persetujuan dari DPRD. Tapi menurut saya ini bisa kita lakukan ya Pak Kadis ya. Door prize-nya adalah yaitu kita akan ada tambahan anggaran. Tapi kembali lagi pada masyarakat kan gitu ya. Nah, banjir ini memang
rata-rata. Hampir tiap kali kami melakukan ngombe itu ada pertanyaan banjir ya. Walaupun ada beberapa tertentu, malah ada yang menyampaikan pada kami, terima kasih karena banjirnya sudah berkurang. Banjir itu kan ada genangan, ya kadang-kala kita kan tidak mungkin langsung habis. Tetapi kalau misalkan genangan itu sampai dengan 4 jam baru habis, kemudian akhirnya setelah kita dengan beberapa rekayasa yang sudah kita lakukan terkait dengan mengurangi banjir berdasarkan master plan drainase yang sudah kita buat, itu rata-rata mereka menurun. Tidak 4 jam, kemarin 4 jam, sudah tinggal 3 jam, tinggal 2 jam, ya 1 jam, akhirnya lama-lama akan habis. Karena nggak bisa, kalau kita menyelesaikan banjir, bim salah bim itu nggak bisa. Mungkin oke di sini selesai, tapi sana bengok, loh ini biasanya nggak tahu banjir, saya malah banjir. Nah akhirnya kan seperti itu, sama dengan kemacetan. Macet kita selesai di sini, macetnya yang ngono, ngamuk sing ngono, lu aduh, biasanya nggak tahu macet, saya malah macet ini gara-gara rame lagi. Nah akhirnya memang sesuatu itu harus kita bahas, kita dasarkan adalah dengan perencanaan. Makanya Pak Kadis PUPR PKP sudah membuat master plan drainase. Harapannya tahun 2028 ini bebas banjir. Ya, untuk tahapan-tahapannya akan kita lakukan ke sana. Tapi mudah-mudahan memang untuk melihat sampai 2028 kan pertimbangannya akan banyak. Selain kemampuan anggaran, tentu bagaimana cara penyelesaian. Kayak seperti kemarin pada saat saya kemarin kita ngombe di Klojen ya. Saya datang sendiri melihat bahwa ini malah nggak bertahun-tahun, malah sudah puluhan tahun tidak pernah tidak banjir. Air sedikit, hujan sedikit aja udah langsung naik. Jadi rumah di sekitar itu mereka menggunakan agar ada halangan untuk supaya tidak masuk ke rumah. Karena kita lihat memang konturnya dia menjadi satu apa istilahnya itu ya, gentong, cekungan. Jadi mengarah ke sana semua. Jadi mulai berpuluh-puluh tahun, mulai dari lurahnya Pak Doni kemarin itu ya, padahal Pak Doni lurahnya sudah tahun berapa waktu itu ya, sampai sekarang itu nggak selesai. Katanya mulai dari wali kotanya A, B, C, D nggak selesai. Saya datang ke sana dan itu bisa kita siasati, cuma ya itu tidak akan bisa kita bim salah bim. Tapi ada tahapan yang harus kita lakukan. Insya Allah itu kalau kita melakukan itu, kita akan selesai. Karena dalam penanganan banjir sama seperti macetan tidak bisa kita dalam satu kawasan, tetapi harus terintegrasi. Nah sama juga dengan ini, jadi ada beberapa penanganan banjir, makanya Pak Kadis PUPR selalu melihat master plan drainase agar penanganannya ini tidak mengganggu yang lain. Oh iya, tahapannya ada seperti ini, tahapannya ada seperti ini. Untuk menangani banjir ini dulu yang diselesaikan, ini dulu yang diselesaikan. Agar nanti secara komprehensif semua akan selesai untuk bisa di penanganan terkait dengan banjir. Dan banjir tidak langsung pada saat hujan langsung kering, tidak. Dan itu juga bertahap, ya itu tadi saya sampaikan. Kalau genangannya saat ini mungkin dulu ada 3 jam atau 2 jam, oh ya setelah banjir berkurang lagi. Dan lagi juga PR-nya seperti gini dalam penanganan banjir. Selain dengan frekuensi hujan tinggi, kita tidak bisa memprediksi seperti apa. Volume dari saluran drainase itu kan kita prediksi adalah terkait dengan hujan rata-rata dalam 1 tahun. Hujan rata-rata dalam setahun kita akan tahu, oh ya rata-rata dari hujan paling tinggi adalah sekian, paling rendah sekian, kita ambil rata-rata. Itulah jadi hujan rata-rata itu kita buat jadi saluran drainase sesuai dengan dimensinya. Kalau kita buat besar sekali, udah nih titik, drainase ini gede, akhirnya wakasi ngecemplung, ya akhirnya saat itu. Tapi pada saat kalau misalkan hujannya besar, tapi ininya kecil, pasti akan meluber. Nah kita ambil rata-rata, kita melihat dalam 1 tahun kita bisa memprediksi hujan deras itu kira-kira sampai berapa hari, di bulan apa, kita akan melihat. Kita akan ambil rata-rata. Nah apabila saluran drainase sudah kita buat, tapi ada kesadaran masyarakat juga kita pentingkan. Kemarin berapa kali titik, wah repot, wah Pak banjir gini-gini. Padahal kita lihat saluran drainase kan bagus, baru, wah mulus lah. Dan dimensinya juga besar. Tetapi setelah kita lihat, kok sih tetap banjirnya kok selalu gini. Setelah kita lihat, enggak tahunya kesadaran masyarakat seperti apa. Buang kasur. Di saluran drainase itu, ada berkait kita kerja bakti kemarin dengan normalisasi, ada apa itu namanya? Kloset. Kloset itu dibuang di saluran drainase.
Saya sempat macul, tapi iki opo iki kloset. Nah, kemudian ada pernah banjir, kita sama-sama Forkopimda saat itu lihat, lemari Pak, dibuang di situ, Masya Allah. Saya ini, padahal salurannya bagus, dimensinya sudah sesuai, lemari dibuang. Dan itu Mas, lihat. Ada juga kemarin, saya juga datang ke sana, datang pada saat itu memberikan bantuan pada salah satu rumah. Saya lihat loh, saya mau masuk ke sana, melewati ini juga ada loh, kenapa ini kok ini? Ya Pak, kalau hujan ini banjir loh, padahal dekat sungai, saya lihat ke sana. Bagus ininya, nggak taunya apa, sepanjang itu kotoran ternak buangnya di situ. Ya pastilah itu, benar ada beberapa kandang-kandang sapi ya, mungkin tahu ya dulu. Di situ buangnya di situ. Nah, untuk itulah Ibu Bapak sekalian, walaupun nanti pemerintah membuat seperti bagusnya, seperti apa, kalau kesadaran masyarakat tetap seperti itu, tentu kita tidak bisa apa-apa. Udah bagus-bagus, itu banyak contoh. Ada foto-fotonya ya Pak. Ini saya minta langsung Pak Kadis PUPR PKP moto untuk bisa melihat situ. Agar kita berikan kepada masyarakat bahwa ini loh. Makanya tidak segan-segannya berkali-kali saya sampaikan kepada Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, Bu Lurah untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kesadaran masyarakat. Lah ini juga ada Ibu Bapak sekalian dari LPMK, RW untuk bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau memang di sekitarnya sudah bagus, kita nggak ada masalah. Tetapi nang kene api, saluran itu kan melewati tidak terbatasi wilayah administrasi. Di atasnya seperti begitu, akhirnya tidak akan lancar juga, bermasalah. Jadi itu memang saling, jadi tidak hanya dalam satu daerah. Nah itulah, itu salah satu PR kita, tapi saya optimis dalam penanganan banjir ini tadi disampaikan oleh Pak Kadis PUPRKP, nanti begini, terkait dengan itu nanti dikondisikan Ibu Camat dengan Pak Lurah ya, nanti kalau warga udah oke, mau kerja bakti saya akan lihat ke sana untuk bisa mengetahui. Jadi paling tidak saya dan masyarakat tahu bahwa kepentingan terkait dengan keterlibatan masyarakat, peran serta masyarakat untuk sama-sama kita perang terhadap banjir ini bisa sejalan. Ya. Nanti kapan? Tadi itu rencana akan ada normalisasi ya. Oh gitu ya, sudah ya Jalan Mas ya. Ya itu ya. Sudah ada. Karena saya lihat juga kemarin pada saat di Klojen, itu juga berdasarkan ngombe. Saya datang ke sana, persis di belakangnya, di jalan mana, Cipto, hotel apa itu, yang kita berawat masuk, Gajah Mada, ya, hotel Gajah Mada. Saya lihat itu juga Pak, ada peninggalan Belanda di situ, saya lihat ke sebelah kiri, ketutup semua. Akhirnya ada orang satu yang selalu membersihkan di dalam situ. Nah saya minta pengusaha-pengusaha di sana untuk tetap sadar karena mereka menutup. Karena itu akhirnya buat banjir. Banjirnya dari Celaket ya, akhirnya kenanya di sekitar Jalan Cipto itu. Nah itu salah satunya seperti itu. Nah nanti dijadwalkan ya, insya Allah nanti apabila sudah ketemu dengan warga untuk bisa sama-sama kita kerja bakti ya, normalisasi, insya Allah saya akan datang untuk bisa memberikan semangat kepada warga dan juga memberikan pemahaman-pemahaman dan edukasi kepada warga. Kalau pemerintah sudah bergerak, ya sudah menyampaikan hal seperti itu, tapi tetap harus ada kesadaran masyarakat agar sama-sama mengimbangi untuk bisa sama-sama perang terhadap banjir. Kalau kita aja jalan-jalan, kita aja sendiri dengan kondisi masyarakat seperti itu, banjir akan tetap. Ya ini secara umum untuk banjir, tapi secara teknis tadi sudah disampaikan dan nanti kita akan lihat progresnya ya Pak Kadis ya. Nanti semuanya ada progresnya Pak. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis PUPR PKP oleh Kominfo sudah di list. Progresnya itu nanti akan dilaporkan kepada saya Pak Kadis Kominfo ya. Nanti dilaporkan kepada saya actionnya seperti apa. Agar saya bisa ada pertanggungjawaban kepada Ibu Bapak sekalian. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadis PUPR PKP, ada yang kepada Kadis yang lain, saya akan melihat dan saya juga akan cek ke lapangan untuk sejauh mana apa-apa yang sudah dilakukan. Tapi alhamdulillah tadi sudah ada tahapan-tahapan, sudah ada indikasi program, sudah ada apalagi yang sekitar 5 miliar tadi sudah dicek ya, itu sudah akan masuk di tahun 2025 ya. Dan insya Allah itu nanti akan kita kawal Pak Osinam, ya ini nyamar ini Pak Osinam. Tapi kalau Intel aku udah nyamar kan gitu. Tapi lagi diomong mari ketemuan kan gitu. Tapi terutama kita perjuangan ini juga ketua LPMK yang baru ini Pak Osinam. Kemudian untuk yang tadi TPS juga ya, nanti Pak Kabit Sampahan ya,
nanti dilakukan, katanya untuk di Pandanwangi 2025 juga masuk untuk ada perluasan. Perluasan ini juga nanti tetap dikoordinasikan dengan LPNK agar nanti perluasan, kemudian hal yang lain termasuk parkirnya itu ya. Ini nanti ya nanti kapan-kapan saya akan cek itu. Ini sebetulnya parkirnya seperti apa ya dengan Pak Kadis LH ya. Ini Pak Kadis LH lagi sakit ini jadi tidak bisa hadir, nanti dengan Bu Camat dengan Pak Lurah ya untuk kita akan cek nanti seperti apa yang membuat jadi macet. Kemudian yang kedua dari Bu Ana, saya kira sudah jelas ya Pak Kadinsos tadi sudah menyampaikan dan tentunya memang banyak hal yang terkait ini dan kami terima kasih sudah dibantu dengan TKS, dengan TKSK ya. Jadi ibu-ibu tadi, kebetulan banyak rektornya ibu-ibu ya, nggak ada yang bapak-bapak ya di TKS itu ya. Ada juga ya, tapi saya lihat bolak-balik ketemu ibu-ibu ya. Oh mbak-mbak. Oh. Makanya Pak Doni seger terus di sini. Saya lihat juga tambah gemuk lah masuk dari sana ya. Dulu masuk dari lurah nggak segemuk ini ya. Ya, tambah gemuk ya. Kemudian yang selanjutnya Pak Supron yang terkait juga ini TPS ini ya tadi ya. Taman lingkungan yang perumahan pintu masuk Prodadi Gumuh dibangunkan teman dan tempat parkir tadi udah jawab juga ya Pak Kabit. Pak Sahroni ya. Oh Pak Roni. Oh. Ya, Roni ya ini gerobak sampahnya, kemudian termasuk trek-trekan tadi ya. Ini Pak Kesatuan PP nanti koordinasi dengan Pak Kapolresta ya. Karena memang enggak ini Pak, sepertinya memang kayak malas-manasi terus itu, mancing-mancing gitu ya. Udah di sini saya nggak perlu di situ Pak, depan rumah dinas saya paling waduh kan. Padahal sudah ada rahasia untuk knalpot itu ya, tapi ini suaranya itu brong itu ya. Dan memang itu harus diimbangi dengan, tapi kita udah punya itu biasanya untuk mereka trek-trekan untuk tempat untuk perlombaan itu ya. Ini Pak Kadis Parapar ya. Sirkuit ini ya nanti kalau kita oh ya gini loh kalau sirkuit ya nanti salahkan pemerintah lagi biasanya gitu. Tapi yang jelas nanti secara rutin dengan Polresta kita akan memang harus continue hal seperti itu. Kadang-kala mereka mancing sudah ada polisinya di situ belayar-belayar di depannya untuk di situ. Waduh ini memang malah nantangan begitu. Tapi ya ini memang harus pendekatan yang humanis. Saya pikir dengan koordinasi insya Allah bisa akan selesai. Kemudian terakhir Pak Ivan Kodori, Ketua LMPK Purwodadi, ini tadi terkait dengan dampak flyover tadi, itu juga ada koordinasi Pak Kadis Pendidikan ya, dengan SD ini yang tadi rencana akan dilewatkan SD, tapi katanya SD keberatan, dan itu adalah duduk bersama. Keberatannya kenapa? Padahal akan dibuat saluran tertutup, kalau tertutup kan aman, kalau terbuka mungkin ada anak-anak sekolah lari, begitu. Kalau tertutup insya Allah aman ya. Jadi jangan seperti buat kerajaan dalam kerajaan, ini kan koordinasi yang sama kan gitu ya. Tadi Pak Kadis laporan, SD-nya keberatan gitu. Ya wis nanti Pak Kadis Pendidikan aja untuk cek gitu ya. Saya pikir kalau tertutup aja untuk kepentingan bersama ya, apalagi warga kan begitu kan kita akan bisa, insya Allah akan bisa selesaikan. Nanti biar selesaikan secara adat oleh Pak Kadis Pendidikan, ini bukan Pak Kadis Pendidikan ada ya. Jadi Pak Kadis Pendidikan dan Kadis PUPR PKP, insya Allah selesai itu ya. Nanti saya juga akan mengecek juga seperti itu. Kemudian untuk akar ini tadi sudah kan ya, nanti tolong ya Dinas Lingkungan Hidup ada akar nanti akan pohon yang ini juga nanti akan menjadi tersumbat itu ya. Ini Pak Kadis LH, biasanya Pak Kadis LH itu langsung, kemudian dia langsung WA saya, apa-apa yang sudah dilakukan. Nanti juga melaporkan juga kepada Kominfo langkah-langkah yang sudah harus dilakukan. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian yang saya hormati beberapa hal terkait dengan ngombe STMJ pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan insya Allah juga sudah akan kami tindak lanjuti dan juga progresnya juga akan kami laporkan dan
kadang-kala tidak hanya berupa laporan tapi action. Kadang-kala saya sudah langsung datang segala macam, itu adalah saya melaksanakan dan menjawab ngombe dari ibu bapak sekalian. Dan banyak hal memang dengan ngombe ini, karena memang ini yang diinginkan ini adalah yang dirasakan oleh masyarakat. Dan dirasakan oleh masyarakat itulah memohon agar segera ada tindak lanjut. Dan apabila tindak lanjuti, mereka sudah langsung memahami, oh iya, mereka akan rasakan bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah, Kota Malang hadir untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada. Saya kira itu, dan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, tetap semangat, tetap sehat, dan tentunya apa yang sudah kita lakukan bersama adalah untuk bentuk dari keselarasan dari kami, dari Bapak sekalian, untuk bisa menjadikan Kota Malang yang berkelas. Terima kasih, kami akhiri, walul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, santi, 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 namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang, boy silakan. Kota Malang, boy silakan. Kota Malang, boy silakan. merdeka. Merdeka. Terima kasih.